Jenderal melemparkan kain berdarah ke botol, tiba-tiba kain itu jatuh ke kepala putri kaya. Dia mengira itu sampah botol, sehingga wanita itu marah dan menuang air ke botol, tapi tidak bisa mengisinya. Wanita yang tidak percaya membawa botol ke dapur dan membuka keran untuk mengisinya, tanpa menyadari tindakannya akan menyelamatkan banyak orang. Jenderal kuno khawatir tentang air dan makanan saat bersiap menyerang, tiba-tiba melihat botol mengeluarkan banyak air. Prajurit senang, karena di zaman kelaparan, air lebih berharga dari emas. Jenderal segera membawa air untuk warga agar terhindar dari bencana. Wanita itu terbangun dan mendapat telepon dari pengelola yang memberitahunya bahwa ia menggunakan 100 ton air semalam. Wanita itu ingat keran terpasang dan terkejut melihat botol yang kosong. Ia menyadari botol itu tidak hanya mengeluarkan barang, tetapi juga memiliki ruang besar. Ia meletakkan nasi sisa semalam di botol dan nasi itu langsung menghilang. Wanita itu bersemangat dan melompat. Ia melempar sisa makanan ke botol. Hasilnya sama, dan Jenderal kuno, karena botol semalam memberinya 100 ton air, ini menjadikannya dewa. Dia berharap bisa menghasilkan lebih banyak makanan. Tiba-tiba muncul nasi dan daging harum yang membuat mereka bahagia. Mereka mengira sudah berkah besar, tapi tiba-tiba pot berisi makanan muncul. Semua yakin botol itu adalah harta dewa. Jenderal menulis surat doa agar dewa mengirimkan bantuan lebih. Ia membakar surat dan memasukkannya ke botol. Tak terduga, wanita di sisi lain akan segera sial. Setelah membersihkan sampah yang dilempar jenderal, rumahnya berasa pekat. Anaknya sangat marah, mengira botol itu harta warisan, jadi dia menjadikannya tempat sampah. Sementara itu, para prajurit kuno gembira, mengira dewa telah menerima surat dan menurunkan makanan untuk menyelamatkan mereka. Ketika jenderal menyadari situasinya, sudah terlambat. Kesalahan ini membuat wanita itu menerima surat, tetapi dia belum sempat membaca saat telepon orang tuanya mengganggunya. Saat melihat nenek jahat, wajahnya berubah dan teringat masa lalu. Setelah orang tuanya meninggal, nenek dan bibinya berebut warisan. Karena belum menikah, hak warisnya hilang, dan kekayaan keluarga dirampas sepupunya. Dia merasa sedih mengingat kematian orang tuanya dan pengkhianatan kerabat. Dia lupa membaca surat jenderal dan tidak mendapat balasan. Berpikir permintaannya mungkin terlalu banyak sehingga dewa marah. Tanpa bantuan wanita, dia hanya punya 2 bun tersisa. Melihat rakyat di kota hanya mengandalkan darah untuk memberi makan anak-anak, jenderal sangat khawatir dan segera menulis surat kepada wanita itu meminta bantuan untuk menyelamatkan mereka. Gadis yang baru menerima surat mengira itu sampah, tetapi setelah membukanya, dia tahu. Jenderal terdesak musuh. Banyak warga kota kelaparan hingga mati. Sisanya tidak bisa makan atau berpakaian layak. Bahkan ada yang melukai diri untuk bantuan. Setelah mengetahui kebenarannya, wanita baik hati segera membalas surat jenderal, menyatakan bahwa meskipun sulit merawat 100.000 orang sendirian, dia akan berusaha sekuatnya untuk membantu. Setelah menerima balasan wanita itu, jenderal bersemangat menulis surat kepada anak perempuannya, menyebutkan barang yang diperlukan, dan memberikan wanita itu emas serta perhiasan sebagai ungkapan terima kasih. Setelah menerima perhiasan, wanita itu tidak bisa tidur karena senang. Keesokan harinya, wanita itu membawa botol anggur jenderal ke toko antik untuk digadaikan. Pemilik toko melihat botol itu dan berkata nilainya sangat tinggi. 1 botol 200 juta. Mendengar angka itu, wanita itu mengeluarkan 2 botol dari tasnya, menukarkannya, dan berniat membeli barang.云南党样椰打苦烧，各种椒盐止血生肌的中成药都这样。好，来吧，展示。你看好战诚意，和你们郑家军我叶幕一样。